Jadi yang pertama, manusia yang hidup di dalam dosa pasti tidak memiliki damai sejahtera. Haleluya. Kalau begitu mari menghindar dari dosa, menghindar dari pelanggaran, supaya damai sejahtera bermukim, bahkan bermarkas di hati kita. Kalau kita memberontak kepada Tuhan, maka kekacauan yang ada pada kita. Di mana ada letak damai sejahtera bagi orang yang jauh dari Tuhan? Tidak ada. Mungkin dia pergi ke warung, disegarkan dengan tuak dan happy ria dengan teman-teman, itu pasti hanya satu malam. Karena besoknya setelah pengaruh miras selesai, dia akan ketemu dengan persoalannya dan menemukan dirinya tetap tidak dalam damai dan sejahtera. Tapi anak-anak Tuhan tidak seperti itu. Jangan bilang begini, kenapa kamu nggak gereja, Pak? Saya nggak gereja dulu. Kalianlah pergi. Saya tidak tenang pikiran. Saya tidak ada damai. Harusnya sebaliknya yang terjadi. Saya mau ke gereja ini. Kenapa? Sedang tidak damai pikiran saya. Karena bertemu hadirat Tuhan. Bertemu Sang Raja Damai. Meneduhkan hati kita. Jangan sebaliknya. Kalianlah dulu pergi. Saya tidak tenang ini. Tidak nyaman saya. Justru ketika kita tidak damai, tidak sejahtera, masuklah dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, damai sejahtera dan sukacita tidak diperoleh dengan cara-cara kedagingan. Ketika kita bertemu Tuhan dan roh Tuhan taruh rohnya dalam hati kita, ada damai sejahtera. Itu harta kita. Dan kita pelihara. Tidak boleh hilang itu. Bukan dibuat-buat. Bukan juga diperoleh secara kedagingan. Bukankah satu waktu kita bersukacita dan serasa damai, tetapi itu sementara. Kenapa? Karena dia sifatnya kedagingan. Mungkin karena baru dapat promosi di pekerjaan. Atau mungkin bisnis tender kita lebih bagus. Atau mungkin penjualan rumah kita yang kita harap kita mau jual 100 juta ternyata laku 130 juta, kita bersuka cita. Dan itu semu yang tidak akan pernah bertahan. Tetapi yang abadi adalah ketika Tuhan taruh di hati kita rohnya. Dan damai sejahtera itu otomatis ada dalam hidup kita. Begitu menjadi orang Kristen lahir baru. Ada sukacita dan damai sejahtera yang tidak berkesudahan dari hidupnya. Ekspresi dan lagu-lagu zaman dulu itu adalah pengalaman mereka bersama Tuhan. Apalagi gereja Pentakosta zaman dulu baru muncul, mereka adalah sasaran ejekan, sasaran hinaan, tetapi mereka selalu bersukacita. Ada girang besar, ada girang besar, ada girang besar, ada girang di hatiku. Kalau ikut dengan Tuhan Yesus, bergirang-girang, selalu senang. Haleluya. Kan begitu kan ekspresi opung-opung kita dulu bernyanyi? Karena memang itu yang ada. Nggak ada orang ikut Tuhan stres, ikut Tuhan susah, nggak ada. Susah bukan masalah ekonomi, bukan level ekonomi. Hati yang kaya dengan sukacita. Sekalipun tak bermilik, tapi merasa seperti memiliki segala sesuatunya. Karena damai sejahtera yang Tuhan beri di dalam kehidupannya, saudaraku. Bagaimana dengan realitas kehidupan manusia sekarang ini? Kita lihat aja sekitar kita. Bagaimana dengan kehidupan keluarga kita? Bagaimana hubungan suami istri? Bagaimana anak dengan orang tua? Ada nggak damai? Kalau nggak ada yang keliru. Kalau anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan tidak dalam damai sejahtera, dan orang mulai berpikir, inilah gambaran manusia surga. Kalau begitu saya nggak mau ke surga kayak gini orangnya. Sangar, sadis, keras, menghujat, memaki. Nggak mau saya ke surga. Kalianlah ke surga. Jangan sampai stigma itu dilabelkan pada orang-orang rohani. Hidup kita tidak lama di dunia ini. Kenapa harus susah? Hanya kalau aku memang seperti ini, ya aku nikmati. Berdamai dengan diri sendiri. Saya ini keluarga pendiangan yang lahir dari anak desa menjadi pendeta. Saya syukuri dan saya berbahagia dengan apa yang ada pada aku. Udah syukur, cukup. Toh di sorga, dengar baik-baik, lihat saya. Tidak ada pengaruh apapun yang kau miliki di bumi ini dengan di sorga. Kecuali persekutuanmu dengan Tuhan, pengabdian, loyalitas kepada Tuhan dan pekerjaannya. Itu yang mempengaruhi surga kita. Bukan kekayaan. Jangan hidup untuk diri sendiri. Sebab pesan firman Tuhan tadi ini dalam hal persekutuan dengan satu tubuh. Satu tubuh itu adalah gereja kita. Tubuh yang lebih besar adalah orang Kristen sedunia. Kita saudara dalam Kristus. Dengan orang Korea yang Kristen, orang Inggris yang Kristen, orang Negro yang Kristen, Papua yang Kristen. Kita saudara. Satu tubuh. Dan hubungan kita dengan mereka, Tuhan bilang hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam diri. Bagaimana kehidupan pelayanan kita? Ini rekan-rekan pelayan, para gembala-gembala. Gembala sel, gembala pemuda, gembala anak. Bagaimana hubunganmu dengan anak-anak rohani? Bagaimana hubunganmu dengan kelompokmu? Adakah damai sejahtera
di dalamnya? Boleh katakan amin, saudara.